Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Salam sejahtera. Kami dari kelompok luas yang diwakili oleh grup 2 di sini dengan anggota saya Alfrizi Yuseni Daulay, Revanda Octavian, serta Billy Orlando, dan juga Vincentius Sugiska Cannavaro akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu luas pada matkul pemrograman berorientasi objek. Game luas atau kepanjangannya adalah latihan ujian akhir semester. Pada program kali ini, kami membuat game sederhana berbentuk kuis singkat untuk melatih pengguna dalam menghadapi ujian akhir semester, sehingga pengguna dapat mendapat nilai yang maksimal nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada materi pertama yaitu ada desain pengalaman pengguna. Mata kuliah yang bertujuan untuk mempelajari UI dan UX. UX adalah kepanjangan dari User Interface dan User Experience yang sangat penting dalam pengembangan produk-produk digital seperti aplikasi dan website. UI UX sendiri sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda, namun keberadaan keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika satu aspek saja ditinggalkan, produk yang dikembangkan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada mata kuliah perilaku organisasi ini, mata kuliah ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sebuah organisasi atau berjalannya atau berfungsi. Mahasiswa akan mempelajari konsep organisasi yang terdiri dari termasuknya dalam struktur, bentuk, dan budaya organisasi, dan perilaku organisasi dan individu. Kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, keberagamaan, individu, persepsi, dan atribusi yang mempengaruhi organisasi. Dengan pemahamannya ini, mahasiswa akan memiliki kemampuan untuk menunjukkan keterkaitannya elemen-elemen dalam organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi dan membuat rencana perbaikannya. Oke, pada selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada materi yang ketiga yaitu pemodelan proses bisnis atau yang disingkat oleh PPB. Mata kuliah yang mempelajari pemodelan dan analisis alur proses bisnis yang menggunakan bahasa pemodelan BPMN. Nah, pada mata kuliah ini diajarkan mengenai berbagai fungsi pada notasi BPMN. Bagaimana mendesain sebuah diagram BPMN serta menganalisis proses bisnis berdasarkan kondisi real atau studi kasus. Lalu akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Sasaran dari user kami adalah umur 18 sampai 21 atau yang sedang di tahap kuliah S1 Sistem Informasi dengan minimal semester 3 dan akan menghadapi ujian semester akhir UAS. Selanjutnya kami akan melakukan demo dari program kami. Di sini ada file pengerjaan .java yang akan menjadi file utama dari program kami. Kemudian ada DPP, ada kelas DPP yaitu untuk materi DPP atau desain pengalaman pengguna, kelas PO atau perilaku organisasi, kelas pemodelan proses bisnis, dan ada kelas cetak untuk melakukan cetak dan juga penghitungan skor akhir dari pengguna. Yang pertama yaitu dari kelas main, yaitu kelas pengerjaan. Di sini kami mendeklarasikan dua variabel, yaitu pilihan satu dan pilihan dua. Pilihan satu berguna untuk pengguna melakukan start ataupun pemberhentian program. Untuk pilihan dua berguna untuk pengguna memilih materi yang akan diuji coba ataupun dilakukan tes. Serta di sini kami melakukan deklarasi untuk menampung nilai pengguna karena tiap pengguna karena setiap kali pengguna benar pada satu soal, dia akan mendapat nilai 20 poin. Kemudian di sini akan dimulai dengan memasukkan nama. Program akan dimulai ketika pengguna mulai memasukkan identitas ataupun namanya. Contohnya di sini Alfi. Lalu di sini akan dipanggil metode dari kelas cetak, yaitu dari metode welcoming, mulai dari aturan permainan game, serta tekan satu untuk mulai. Selanjutnya di sini ada menggunakan switch untuk pilihan dua yaitu pemilihan materinya dan di sini ada tiga materi yang mana satu-satu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih. Jika pengguna memilih case pertama, maka akan dihadapkan pada materi pertama yaitu DPP. Kemudian pengguna akan diberikan soal berturut-turut melalui pemanggilan metode, soal 1 DPP dari kelas DPP yang akan diambil dari hingga soal 5 DPP yang diambil dari kelas DPP juga. Nilai pengguna akan bertambah sebesar 5 poin dan dilanjut pada soal berikutnya jika menjawab benar. Namun pengguna akan keluar dari program jika jawabannya salah.
Lalu setelah itu pengguna akan mendapatkan nilai indeks sesuai nilai akhir pengguna. Indeks akhir akan dicetak melalui metode hasil akhir yang terdapat pada kelas cetak. Baik, untuk case 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Namun jika pengguna memilih case kedua, maka akan dihadapkan pada materi kedua yaitu PO. Lalu kemudian pengguna akan diberikan soal berturut-turut melalui pemanggilan metode soal 1 PO dari kelas PO yang akan diambil dari soal 5 PO yang diambil. Dari kelas PO juga nilai pengguna akan bertambah sebesar 5 poin dan dilanjut pada soal berikutnya jika menjawab benar. Namun jika pengguna menjawab salah, pengguna akan keluar dari program jika jawabannya salah. Lalu pengguna akan mendapatkan nilai indeks akhir sesuai nilai akhir pengguna. Indeks akhir akan dicetak melalui metode hasil akhir yang terdapat pada kelas cetak. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Memilih case yang ketiga, maka akan dihadapkan pada materi yang ketiga yaitu PPB atau pemodelan proses bisnis. Lalu kemudian pengguna akan diberikan soal berturut-turut melalui pemanggilan metode soal 1 PPB dari kelas PPB yang akan diambil hingga soal 5 PPB yang diambil dari kelas PPB juga. Nah, nilai pengguna akan bertambah sebesar 5 poin dan dilanjut pada soal berikutnya jika menjawab benar. Namun pengguna akan keluar dari program jika jawabannya salah. Lalu setelah itu pengguna akan mendapatkan nilai indeks sesuai nilai akhir penggunanya. Indeks akhir tersebut akan dicetak melalui metode hasil akhir yang terdapat pada kelas cetak. Lalu akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.